Shalom. Korasma Dihita Saripurna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat maupun jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Memulai ibadah minggu kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada Anakmu, Tuhan Yesus
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayatnya yang pertama dan keempat. Hukum Tuhan. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Kita berdoa. Mari Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian NKB nomor 206 ayatnya yang pertama dan kedua. Amin.
dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami hanya kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NKB nomor 173, ayatnya yang pertama dan kedua. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Kita membacanya secara responsoria. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk menyembuhkan manusia, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk penyembuhan, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang lagi ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, ayatnya yang kedua dan ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat pada Minggu tanggal 16 Januari 2022. Warta jemaat, topik debata para siroha nama tong. Tuhan adalah kasih dan setia. 1. Nama minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Epifanias. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. A. Sekolah minggu. Pendaftaran guru sekolah minggu sesuai aturan dan peraturan HKBP bahwa periode guru sekolah minggu selama 2 tahun. Oleh karena itu, bersama ini disampaikan bahwa Gereja HKBP Makassar membuka pendaftaran penerimaan calon guru sekolah minggu periode tahun 2022 sampai 2024. Pendaftaran dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, dan Sekretaris. Dan terakhir, pendaftaran tanggal 12 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. 4. Dewan Markulia. Nama-nama yang sudah mendaftar untuk song leader, organis, dan tim musik untuk melayani ibadah di Gereja HKBP Makassar tahun 2022 adalah A. Untuk pelayanan song leader di bahasa Batak ada 12 orang. B. Untuk pelayanan song leader di bahasa Indonesia ada 12 orang. C. Untuk pelayanan organis, saksofon, gitar, bass, drum ada 14 orang. Dengan ini disampaikan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, pendaftaran untuk song leader, organis, tim musik sudah ditutup, sedangkan untuk LCD dan soundman masih dibuka pendaftaran. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kemuliaan dan kemuliaan. 5. Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat kuliah HKBP Makassar Desa Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos Diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos Diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. 6. Dana pensiun. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat pengurus HKBP nomor 367/C04/3 Romawi /2021 tanggal 9 Maret 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari
atau 30.000 per bulan, dan donatur sukarela diharapkan sesuai watak jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat 1. Ia ayat 1 tetek nautik doi molo saya manete mamalak kami. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 7. Kesekretariatan. A. Persembahan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk 50 tahun Sentin di Pulau Rupa. 8. Pelayanan. A. Ibadah. Acara tata ibadah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 yang akan datang, gereja kita akan memakai acara tata ibadah 50 tahun Sentin di Pulau Rupa. Tuhan Yesus memberkati. 9. Pengumuman. A. Penyampaian dan peneragian hasil rapat kuliah di ibadah bahasa Batak. B. Pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, pendeta RJ Simamora STHFM melayani firman Tuhan di gereja HKBP Tamaruna. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. C. Ulang HKBP Distrik 17 IBT. Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, HKBP Distrik 17 IBT akan melaksanakan Natal Distrik di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati acara yang akan dilaksanakan. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnamor JG Boru Manulang. 3. Paulian Pasaribu. 4. Inang Nyonya CJ Sipayo E. Boru Nabitupulu. 5. Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. 6. Inang Nyonya Manurul Boru Simurat. 7. Inang Nyonya Situa D. Pengaribuan SMA Boru Bukahayan. 8. Amang Situa PRM Sinaga. 9. Amang AA Manurung. 10. Inang Nyonya W. Nebaho KR Boru Pasaribu. 11. Amang A Siregar. 12. Inang Nyonya Tis Tanggang M Boru Kuta Barat. 13. Inang Nyonya J. Situmorang M Boru Sinaga. 14. Inang Nyonya Situa K. Juntom JH Boru Pardewi. 15. Krishna Sitorus. 16. Inang Nyonya MP Sitonga F Boru Samosir. 17. Inang Nyonya Situa T. Saragi N Boru Panjaitan. 18. Inang Nyonya Situa G. Simatupang D Boru Siregar. 19. Inang Nyonya Situa Dr. Andus P. Tapubolot N Boru Siahaan. 20. Ama MP Sibarani. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Januari 2022. A. Ulang tahun kelahiran remaja dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta. 10. Keuangan. Dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing dan di WA group di layar. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang rapat kuliah.
Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami akan menyampaikan penjelasan kepada kita terkait dengan hasil rapat kuria yang telah dilaksanakan, yaitu untuk memutuskan program rencana dan anggaran gereja kita di tahun 2022 ini. Kami akan memberikan penjelasan. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan kepada seluruh warga jemaat terkait dengan hasil rapat kuria, bahwa beberapa hal yang memang harus disampaikan untuk disosialisasikan kepada kita, dan ini yang mau disampaikan juga. Kalau di bahasa Batak di minggu yang lalu itu sudah disampaikan, dan sekarang adalah di ibadah bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang mau disosialisasikan kepada kita. Yang pertama adalah tentang pertanyaan, bahwa akan dimulai kembali kebaktian lingkungan atau sektor atau wilayah untuk tahun 2022 ini sehubungan dengan menurunnya level PPKM terkait dengan pandemi COVID-19. Kita berharap bahwa memang di akhir bulan Februari itu nanti yang akan datang kita sudah bisa memulai kembali pertanyaan wilayah. Jika memang memungkinkan level daripada PPKM itu sudah menurun seperti itu. Yang kedua adalah tentang pemekaran sektor atau wilayah sesuai dengan keputusan rapat kuria, bahwa sektor atau wilayah satu telah dibagi menjadi 2 sektor. Jadi sektor satu tetap yang ada di sekitar lingkungan gereja, kemudian dari sektor satu ini dibagi lagi menjadi 1 sektor lagi, yaitu mulai daerah Tanjung Bunga sampai ke Barombong, dan itu yang dinamakan dengan untuk wilayah 7, atau ada perubahan nanti nama-nama daripada wilayah-wilayah, atau yang disebut dengan wilayah Galilea nanti untuk wilayah 7 seperti itu. Kemudian untuk periodisasi seksi-seksi, jadi sesuai dengan aturan dan peraturan gereja kita bahwa periode seksi-seksi adalah 2 tahun. Maka di bulan 2 ini atau di bulan 3 akan diadakan nanti periodisasi dari seksi-seksi, baik dari seksi marturia, seksi diakonia maupun seksi koinonia. Jadi semua yang ada di dalam ketiga dewan itu semuanya seksi-seksinya akan dilakukan periodisasi kepengurusan. Kemudian yang keempat adalah tentang pilihan bulanan atau persembahan bulanan. Jadi memang gereja kita mencoba untuk merubah pemasukan atau anggaran daripada gereja kita, yang selama ini kita berharap bahwa gereja kita itu disokong dana anggarannya adalah melalui pesta kuria. Tetapi melalui hasil keputusan rapat kuria di tahun 2022 ini kita mencoba untuk memperbaharui sistem pemasukan anggaran gereja kita, sehingga kita mengusahakan bagaimana supaya anggaran itu tidak didapatkan melalui pesta-pesta yang sudah sering kita lakukan seperti itu, yang memang sungguh sangat melelahkan seluruh warga jemaat. Tetapi kita mencoba untuk kembali melihat bagaimana cara yang lebih baik untuk mendapatkan anggaran di dalam operasional daripada gereja kita ini. Dan salah satu yang boleh dicoba dikembangkan di tengah-tengah gereja kita adalah melalui persembahan bulanan. Ini dicoba kepada seluruh jemaat, dihimbau kepada seluruh jemaat bagaimana supaya kita lebih tergerak lagi di dalam memberikan persembahan bulanan kita. Artinya kalau selama ini
sekian rupiah, tetapi kita mau coba supaya setiap seluruh jemaat semakin meningkatkan lagi persembahan bulanannya dari yang sebelumnya di tahun yang lalu seperti itu. Dan ada juga yang kita lakukan yang namanya persembahan bulanan bertingkat. Artinya seperti ini, bahwa gereja kita telah melihat bahwa memang ada jemaat yang lebih di dalam berkat-berkat yang mereka terima. Ada jemaat yang lebih yang mereka terima dibandingkan dengan jemaat yang lain. Tentu hal inilah yang mau digugah oleh jemaat gereja untuk mengunjungi beberapa jemaat kita yang mungkin boleh memberikan persembahannya melalui persembahan bulanan yang dinamakan bertingkat. Jadi gereja akan menjalankan ada format daripada kartu persembahan bulanan kepada seluruh jemaat, khususnya kepada beberapa orang nanti yang khusus dijumpai oleh gereja dalam arti untuk memberikan lebih seperti itu. Dan inilah yang diharapkan oleh gereja melalui persembahan bulanan ini nantinya, bahwa kita dapat memenuhi anggaran gereja kita sehingga tidak lagi hanya melalui mengandalkan pesta. Yang kemudian adalah pembagian ruas atau pembagian pelayanan di dalam jemaat. Jadi setiap jemaat akan dimasukkan atau dibagi di dalam pelayanan setiap sintua. Artinya seperti ini, satu sintua akan melayani kurang lebihnya adalah 10 keluarga. Dan inilah yang akan dicoba oleh gereja kita di dalam pembagian pelayanan ini, dalam arti supaya pelayanan gereja itu semakin dapat menyentuh kepada setiap jemaat, sehingga tidak ada lagi jemaat yang terabaikan seperti itu, tidak lagi di jemaat yang kurang diperhatikan seperti itu. Kenapa? Karena dari gereja telah menetapkan bahwa satu orang sintua akan melayani 10 kepala keluarga di setiap wilayah masing-masing. Dalam arti ini dicoba oleh gereja adalah untuk dapat menjangkau lebih dekat lagi kepada seluruh jemaat di dalam kebutuhan mereka, di dalam hak mereka, di dalam kewajiban mereka. Tentu inilah yang diharapkan, bahwa ada komunikasi yang baik, ada komunikasi yang dekat antara gereja dengan jemaat melalui pembagian pelayanan sintua ini. Jadi satu sintua akan melayani untuk 10 kepala keluarga, dan itulah yang akan gereja lakukan mulai daripada tahun 2022 ini. Kemudian ada juga tentang tukar cincin. Memang di gereja kita HKBP secara umum tidak ada sebenarnya yang dinamakan dengan tukar cincin. Tetapi jika ada yang mau melakukan tukar cincin, itu juga bisa diterima oleh gereja, tetapi dengan catatan tukar cincin akan dilakukan di acara partukpon. Jadi tidak ada tukar cincin dilaksanakan di dalam acara pemberkatan pernikahan. Jadi tidak di acara pemberkatan pernikahan lagi kalau ada orang yang akan menikah seperti itu. Jadi tukar cincin akan dilakukan di dalam acara partukpon atau ikat janji. Yang kemudian yang ketujuh adalah tentang pos pelayanan. Pos pelayanan, gereja kita merencanakan akan membuka pos pelayanan gereja kita untuk menjangkau pelayanan gereja kita untuk hari-hari yang akan datang. Direncanakan oleh gereja kita bagaimana untuk mengembangkan pelayanan kita ke beberapa daerah yang coba dilihat seperti itu, seperti di Kendari, ke Kolaka, dan juga ke Goa. Tentu ini adalah impian, ini adalah harapan besar gereja, bahwa gereja itu akan terus mengembangkan pelayanannya, sehingga tidak cukup hanya di Makassar ini saja, tetapi kita mau melihat gereja kita, mau melihat lebih jauh ke depan apa yang bisa dilakukan oleh gereja HKBP Makassar di dalam pengembangan pelayanannya ke depan. Dan daerah-daerah ini kemungkinan besar yang akan dicoba
dilihat oleh Gereja HKBP Makassar untuk pengembangan pelayanan di Kendari, di Kolaka, dan juga di Goa. Tentu ini adalah harapan kita bersama sehingga ini boleh tercapai. Dan yang kedelapan adalah tentang database. Gereja kita juga mengharapkan kepada seluruh jemaat supaya memang berpartisipasi secara aktif untuk mau di dalam melengkapi database kita. Misalnya kalau ada nomor handphone kita yang sudah berubah, kita bisa kasih tahu kepada sekretaris. Kalau ada alamat rumah kita yang sudah berubah, kita beritahukan kepada gereja. Kalau ada perubahan-perubahan di dalam data-data kita, gereja mengharapkan supaya itu bisa kita beritahukan kepada gereja sehingga database gereja kita itu tetap dapat terupdate setiap waktu. Mungkin demikian Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semua yang beberapa hal ini dan semua yang telah diputuskan di rapat kuria kepada seluruh jemaat, nanti setiap kepala keluarga akan dibagikan yang dinamakan dengan buku panduan pelayanan. Nanti di akhir bulan Januari ini kepada setiap keluarga, gereja akan membagikan buku panduan pelayanan. Di situ kita akan melihat semuanya apa yang menjadi pelayanan gereja kita di tahun 2022 ini, tempat-tempat kebaktian wilayah dan berbagai bentuk pelayanan, nama-nama jemaat dan juga nama-nama pelayan gereja kita. Semua yang berhubungan dengan gereja itu akan disatukan di dalam buku panduan pelayanan yang akan dibagikan oleh gereja kita nanti kepada seluruh jemaat. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati di dalam pelayanan gereja kita. Waras mari kita. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 15 ayat yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan terbaik kita buat Tuhan. Thank you.
yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita, Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca secara umum, secara keseluruhan dari kitab Mazmur 36 ini, kita akan diajak di dalam sebuah perenungan tentang kasih dan kesetiaan Tuhan itu ternyata berbeda, berbanding terbalik dengan kasih dan kesetiaan manusia. Tuhan merancangkan, Tuhan mengerjakan apa yang baik buat manusia, tetapi manusia itu merancang yang tidak baik. Manusia itu berbuat yang jahat. Manusia itu mendurhaka kepada Tuhan. Inilah perenungan yang pertama mau diungkapkan oleh pemazmur kalau kita membaca secara umum di dalam Mazmur 36 ini. Sungguh memang berbanding terbalik. Bagaimana kasih setia manusia itu kepada Tuhan dan bagaimana kasih setia Tuhan kepada manusia. Tetapi di sini di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di minggu ini, bagi kita yang setia kepada Tuhan, bagi kita yang taat kepada Tuhan, kita patut bersyukur. Dan itu yang mau diungkapkan kepada kita. Ketika kita mau setia taat kepada Tuhan, kita bersyukur. Mengapa? Karena kita memiliki Allah yang mengasihi kita, Allah yang setia kepada kita. Ada Allah yang beserta dengan kita, yang penuh dengan kasih dan kesetiaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah yang mau kita renungkan di dalam Mazmur kita ini. Kita mau diajak untuk melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu sebenarnya di tengah-tengah hidup kita. Pemazmur di sini mau mencoba membawa kita untuk melihat dan merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan itu. Kita mau diajak untuk sedikit berimajinasi. Kalau kita dari membaca ayat kita ini, kita mau diajak sedikit berimajinasi untuk merasakan, untuk dapat melihat bagaimana sebenarnya kasih setia Tuhan tadi. Karena pemazmur di sini mencoba menggambarkan kasih setia Tuhan itu dengan bentuk gambaran yang akan memahami kita bagaimana kasih setia Tuhan tadi. Yang pertama dikatakan dari situ bahwa kasih setia Tuhan itu seperti langit dan awan. Kasih setia Tuhan itu seperti langit dan awan. Ketika kita melihat langit dan awan yang ada di atas kita, kita mau diingatkan bahwa langit awan itu adalah tempat yang tinggi,
kita melihat bahwa memang langit dan awan itu tidak akan mungkin terjangkau kita dengan kemampuan kita. Langit dan awan itu adalah sesuatu yang jauh di atas. Tetapi walaupun demikian, walaupun tidak terjangkau, langit dan awan itu akan selalu ada di atas kita. Kemanapun kita pergi ke belahan bumi ini, langit dan awan itu akan selalu berada di atas kita, akan selalu menaungi kita. Apa yang mau dikatakan di situ? Kemanapun kita pergi, kasih setia Tuhan itu akan selalu ada di atas kita. Kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Langit dan awan itu tidak pernah berubah. Bagaimana langit dan awan ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu, demikian juga dengan langit dan awan yang dapat kita lihat dan ada sampai saat ini tidak berubah. Itu juga langit dan awan tadi tetap sama dari dahulu sampai sekarang dan sampai masa yang akan datang. Itulah kasih kesetiaan Tuhan yang coba digambarkan oleh pemazmur di sini. Bagaimana kita dapat memahami? Bagaimana kita untuk mau menjelaskan kasih Tuhan itu? Kasih Tuhan itu memang tidak terjangkau, tidak dapat kita pahami. Tetapi satu yang pasti, bahwa kasih setia Tuhan itu akan selalu ada di atas kita, akan selalu menaungi kita. Kasih kesetiaan Tuhan itu akan selalu berada bersama-sama dengan kita. Kita memiliki Allah yang tidak terbatas, sama dengan langit dan awan yang tidak terbatas. Angkasa yang luas yang Tuhan ciptakan itu tidak bisa kita ukur. Demikian juga dengan kasih setia Tuhan. Tidak bisa kita ukur dengan logika kita bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu setia kepada kita. Itu tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Tetapi satu yang pasti yang mau dikatakan, kasih Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada orang meremehkan iman percaya kita, mengatakan, kok bisa-bisanya orang Kristen itu percaya kepada Yesus? Bukankah Yesus itu manusia, katanya? Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Banyak orang bertanya-tanya, orang-orang yang tidak seiman dengan kita mengajukan pertanyaan demikian. Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa menjadi manusia? Tapi ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman percaya kita mengatakan, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, semua dia dapat bisa lakukan. Kalau Tuhan menjadi manusia, itu sah-sah saja, karena dia adalah Tuhan. Tetapi satu yang pasti yang mau kita katakan, firman Tuhan kalau mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah jawaban yang kita pegang. Mengapa dia harus menjadi manusia? Mengapa mungkin Tuhan itu menjadi manusia? Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, bahkan dia yang adalah Tuhan mau menjadi manusia. Tidak terselami pikiran manusia, tidak terselami logika manusia bagaimana Allah mengasihi kita, tidak terselami manusia bagaimana Allah mengasihi kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah hidup kita ini. Maka ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melalui gambaran yang disampaikan oleh pemazmur yang pertama di sini mengatakan kepadanya, kasih setia Tuhan itu sampai ke langit dan awan. Dikatakan, ingatlah bahwa memang kasih setia Tuhan itu tidak akan terselami oleh pikiran kita, tetapi kasih setia Tuhan itu adalah nyata dan pasti akan dilakukan oleh Allah di dalam hidup kita ini. Yang kedua, pemazmur menggambarkan lagi, dikatakan di situ, keadilan Tuhan itu seperti gunung, hukum Tuhan itu seperti samudra raya. Seperti gunung yang kokoh, demikianlah kokohnya keadilan Tuhan. Seperti samudra raya yang luas, demikianlah luasnya hukum Tuhan. Bukan
bukan seperti hukum dan keadilan manusia yang dapat dipermainkan. Hukum yang dibuat manusia, keadilan yang dibuat oleh manusia itu dapat dipermainkan. Tetapi hukum dan keadilan Tuhan itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Maka jangan pernah kita meragukan keadilan Tuhan. Selama kita taat dan setia kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan menjalankan hukumnya dan keadilannya. Bersama kita ada Tuhan yang bijaksana. Ada Tuhan yang bijaksana yang akan menjadi hakim di tengah-tengah hidup kita ini. Dikatakan tadi di situ, mulai daripada titik yang tertinggi yaitu gunung, sampai dengan titik yang terendah yang ada di bawah samudra raya itu, ada hukum dan keadilan Tuhan di tengah-tengah dunia kita ini. Maka percayalah, selama kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, selama kita hidup di dalam ketaatan kepada hukum Tuhan, keadilan Tuhan, hukum Tuhan itu pasti akan ditegakkan. Maka jangan takut, jangan ragu untuk mau menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Kenapa? Tuhan itu adil. Tuhan itu akan menjalankan hukumnya. Kemudian Ibu Pastor yang ketiga yang disampaikan kepada kita, bahwa kasih setia Tuhan itu seperti naungan sayap. Digambarkan lagi seperti naungan sayap. Bagaimana naungan sayap? Seperti anak-anak ayam ataupun seperti anak burung yang berlindung dalam naungan sayap induknya. Demikianlah kasih setia Tuhan, menaungi, melindungi kita anak-anaknya. Digambarkan seperti naungan sayap induk ayam atau induk daripada burung. Dia menaungi anak-anaknya. Demikianlah kasih setia Tuhan di tengah-tengah hidup kita ini. Jika kita adalah anak-anak Tuhan, maka tidak ada tempat lain yang paling aman. Kalau kita katakan kita adalah anak-anak Tuhan, maka tidak ada tempat yang paling aman selain daripada kita berlindung kepada Tuhan. Tempat kita berlindung satu-satunya ada hanya kepada Tuhan saja. Jangan ingat anak asing. Tidak ada tempat yang lain yang bisa membawa ketenangan, kedamaian di dalam hidup kita ini. Jika kita boleh memperhatikan perilaku induk ayam dan anak-anaknya, ketika induk ayam itu mendapatkan makanan, maka induk ayam itu akan bersuara. Ketika induk ayam itu bersuara, maka serentak semua anak-anaknya akan berlari mengejar, menjumpai induknya, dan induknya memberi makan anak-anaknya. Demikian juga ketika induk ayam melihat akan ada bahaya, ketika akan ada bahaya, maka induk ayam itu akan bersuara, dan seketika itu juga anak-anak ayam itu akan berlari. Anak-anak itu akan berlindung semuanya di dalam naungan sayap daripada induk ayam tadi. Itu adalah suatu gambaran. Anak-anak ayam saja tahu melakukan seperti itu. Dia mau berlindung kepada induknya. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan yang adalah yang paling mulia di antara semuanya. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Apakah kita mengenal suara Tuhan ketika Tuhan bersuara hendak memberikan berkat-Nya kepada kita? Apakah kita mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan berkata itu ada bahaya, sehingga kita secara berlari langsung untuk menjumpai Tuhan, untuk mendapat perlindungan dari Tuhan? Apakah kita seperti anak-anak yang tadi yang peka mendengar suara induknya? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang peka untuk mendengar suara Tuhan ketika Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita? Kita akan langsung berlari kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Ketika Tuhan katakan ada bahaya dan
Dan seketika itu juga kita berlindung di dalam naungan keselamatan daripada Tuhan. Itulah yang dijelaskan oleh pemazmur di sini. Kita coba berimajinasi, kasih Tuhan itu seperti naungan sayap. Dan seperti itulah kita di dalam kasih setia Tuhan. Kemudian tadi digambarkan lagi di situ, di ayat 9 dikatakan, kenyang dengan lemak di rumahmu, minum dari sungai kesenanganmu. Mengapa harus lemak? Karena binatang yang berlemak adalah korban persembahan yang terbaik. Binatang yang berlemak itu adalah korban persembahan yang terbaik yang biasa diberikan oleh umat Israel kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi di situ lagi sungai kesenanganmu. Kalau di dalam bahasa Batak lebih tegas dikatakan Eden katanya. Kalau di bahasa Ibrani kesenangan dikatakan di situ adalah Eden, atau yang sering kita dengar Taman Eden. Apa artinya? Bahwa dari Tuhan kita akan menerima apa yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Tuhan akan mengenyangkan kita dengan kebaikan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita air kehidupan, dan itu yang dijelaskan oleh pemazmur di sini. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ini yang disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Pada Tuhan ada kesempurnaan, pada Tuhan ada yang terbaik untuk kita miliki, ada yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita, dan itu akan diterima oleh orang-orang yang mau setia kepada Tuhan, orang yang mau taat kepada Tuhan. Begitu baiknya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita, tetapi Dia katakan apa yang terbaik. Binatang yang berlemak, sungai kesenangan daripada Firdaus, dari Taman Eden, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya Tuhan memberikan tidak sedikit-sedikit. Tuhan memberikan tidak alang-alang. Tuhan memberikan apa yang paling baik dan apa yang terbaik buat kita. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu dapat kita nikmati ketika kita mau datang kepada Tuhan. Kemudian pemazmur berkata lagi di sini bahwa dalam terangmu kami melihat terang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau diingatkan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berjalan di dalam bahaya, sekalipun kita berjalan di dalam pergumulan, sekalipun kita berjalan di tempat yang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita ini, tapi kita meyakinkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam terang Tuhan kita akan mendapatkan terang. Tuhan yang akan menerangi jalan kehidupan kita. Melalui apa? Tuhan akan menerangi kita melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri kita untuk memberikan kepada kita hikmat, untuk dapat kita menjalani kehidupan kita ini dengan benar, dengan baik, sehingga kita tidak terbawa oleh arus kehidupan yang menyesatkan kita. Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang akan selalu menerangi kehidupan kita. Itulah kehidupan orang yang mau datang kepada Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Dan di ayat 11 Dia katakan di situ, di ayat yang terakhir itu adalah ditutup dengan doa. Itu adalah doa. Apa yang dikatakan di situ? Bahwa semua kasih setia Tuhan itu yang disebutkan tadi akan diberikan kepada orang-orang yang mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang tulus hatinya. Ke situ Tuhan akan memberikan kasih setianya secara berlimpah-limpah. Kiranya kita mau menjadi orang yang mau mengenal Tuhan,
orang yang mau tulus hatinya untuk datang dan menghadap Tuhan di tengah-tengah hidup kita ini. Sungguh luar biasa pemazmur mau menggambarkan kepada kita, ingat kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas kasih setia Tuhan, berkelimpahan berkat Tuhan yang mau diberikan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu ini Tuhan. Engkau ajar kami Tuhan tentang kasih-Mu, setia-Mu di tengah-tengah hidup kami ini. Bahwa kasih setia-Mu kekal dari dulu hingga saat ini dan hingga masa yang akan datang. Engkau mengungkapkan kasih setia-Mu kepada kami pada saat ini Tuhan. Engkau ajar kami supaya kami mau juga turut mengimani Engkau. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau untuk setia kepada Tuhan. Sebab kami percaya yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan. Supaya kami mampu untuk membawa diri kami semakin lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kami boleh semakin merasakan segala kebaikan berkat Tuhan dalam hidup kami ini. Tuhan Allah Bapa kami pada saat ini, kami jemaat-Mu sama-sama berdoa, kami memohon, kami mendoakan seluruh jemaat kami Tuhan, terkhusus buat jemaat-Mu yang Tuhan dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumahnya. Kami membawakan secara khusus ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tetap Tuhan, kami percaya bahwa kasih pertolongan Tuhan akan nyata di tengah-tengah hidup kami ini, dan Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang jika dalam keadaan bersukacita karena ulang tahun pernikahan dan kelahiran, berkati Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami boleh semakin mengenal akan anugerah-Mu di tengah-tengah hidup kami, bahwa dari Engkau Tuhan kami memperoleh umur yang panjang. Biarlah Tuhan semakin memberkati kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini. Kami mau menyerahkan hidup kami, diri kami di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Kami percaya bahwa tangan pengasihan Tuhan yang akan selalu memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami boleh dapat berkat Tuhan di dalam setiap apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan. Kami mau menyerahkan gereja-Mu ini Tuhan, di dalam program dan rencana gereja-Mu. Apapun yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan berkati, sehingga semuanya Tuhan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 dan kita mengumpulkan persembahan kita. Oh
Marilah kita berdoa dan kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.